saya akan menjelaskan bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Yankes, baik di puskesmas, klinik, atau rumah sakit, serta indikator apa saja yang sebaiknya yang diterapkan. Nah, menurut saya, sistem informasi kesehatan yang ideal di Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit itu harus mempunyai beberapa komponen kunci. Seperti yang pertama, perlu ada basis data yang terpusat yang menyimpan informasi pasien, riwayat medis, dan data kesehatan lainnya. Kemudian, sistem ini harus dapat diakses oleh staf medis dengan tingkat akses yang sesuai untuk memastikan kerahasiaan data. Nah, yang kedua, integrasi sistem penting untuk memungkinkan berbagai informasi antara berbagai unit pelayanan kesehatan. Ini dapat membantu dalam memanajemen pasien yang lebih baik dan pengambilan keputusan medis yang lebih akurat. Selain itu, laporan otomatis dan analitik yang mudah dipahami harus disertakan untuk memantau tren kesehatan, persediaan obat, dan efisiensi operasional. Nah, ini dapat membantu pihak berwenang untuk membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, pelatihan staf dalam penggunaan sistem ini sangat penting untuk memastikan pemanfaatan yang efektif. Dengan demikian, sistem informasi kesehatan yang ideal harus mempunyai basis data terpusat, integrasi antara unit pelayanan, analitik dan yang mudah dipahami, dan pelatihan staf yang memadai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya di mana saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes. Nah, tanggung jawab dari seorang pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes dapat mencakup beberapa hal penting di mana mereka memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, mengelola data, di mana pengelola sistem informasi kesehatan harus memastikan data kesehatan pasien disimpan dengan aman dan terorganisir. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dan privasi pasien. Integrasi sistem yaitu yang kedua, di mana pengelola sistem informasi kesehatan mengintegrasikan berbagai sistem di Fasiankes seperti catatan medis elektronik dan sistem keuangan dan persediaan obat untuk memastikan informasi data berjalan dengan baik. Nah, tanggung jawabnya yang ketiga yakni pengembangan sistem. Mereka harus memastikan sistem informasi kesehatan terus diperbaharui dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dan yang keempat yaitu pelatihan staf, di mana mereka memberikan pelatihan kepada staf medis dan administrasi dalam penggunaan sistem sehingga mereka dapat menggunakannya secara efektif. Yang kelima, bertanggung jawab dalam analisis data, di mana mereka menggunakan data dari sistem informasi kesehatan untuk membuat laporan dan analisis guna untuk membantu dalam pengambilan keputusan perencanaan perbaikan perbaikan dari layanan kesehatan. Nah, yang keenam itu kepatuhan regulasi, di mana mereka memastikan bahwa sistem dan data dari sistem informasi kesehatan tersebut mematuhi regulasi dan hukum yang terkait seperti perlindungan data pasien. Nah, oleh karena itu, pengelolaan sistem informasi kesehatan di Fasiankes mempunyai tanggung jawab penting dalam mengelola data kesehatan, memastikan integrasi sistem yang baik, serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir itu, apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi seorang pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes? Nah,
Menurut saya, tentu seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes, di mana karena seorang sarjana kesehatan masyarakat ini memiliki pemahaman tentang kesehatan masyarakat dan dapat mengkoordinasikan penggunaan sistem informasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, di mana kemampuan komunikasi dan pemahaman tentang kebijakan kesehatan juga membuat seorang sarjana kesehatan masyarakat bisa memastikan sistem informasi kesehatan dapat mendukung tujuan kesehatan masyarakat. Jadi berdasarkan dari latar belakang seorang sarjana kesehatan masyarakat tersebut dapat menjadi suatu dasar yang baik. Nah, oleh karena itu dengan penerapan sistem informasi kesehatan yang baik itu dan pengelolaan yang efektif, Fasiankes dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Semua ini pada akhirnya bermanfaat bagi pasien dan masyarakat secara keseluruhan.